Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar karakter mengenai 10 karakter tercela yang wajib dijauhi. Jadi yang pertama itu ada sombong, yang kedua dusta, yang ketiga itu iri dengki, yang keempat itu menggunjing atau gibah, yang kelima itu fitnah atau mengenal domba, yang keenam itu egosentrisme atau keakuan berlebihan, ketujuh itu kemalasan, yang kedelapan itu sikap menyalahkan atau blaming, yang kesembilan itu pesimisme atau keputusan negatif, dan yang 10 itu kecanduan validasi internal. Sombong atau takabur. Sombong adalah sikap yang menghargai diri secara berlebihan yang disertai dengan tindakan meremehkan dan merendahkan orang lain. Sifat sombong atau takabur adalah penyakit hati yang dampaknya sangat luas, merugikan diri sendiri dalam aspek sosial, profesional, maupun hingga spiritual. Kalau dampak buruk terhadap hubungan sosial, yang pertama itu bisa kehilangan teman dan dukungan sosial, yang kedua itu menurunnya rasa empati, dan yang ketiga itu pemicu konflik. Kalau dampak buruk secara spiritual itu bisa dibenci oleh Allah SWT, penghalang masuk surga serta menghancurkan amal kebaikan. Cara menghindarinya itu yang pertama akui keterbatasan dan kekurangan diri, yang kedua itu berarti rasa syukur, yang ketiga itu jadilah pendengar yang empatik. Contoh perilakunya itu bisa dengan mendengarkan kritik dengan sungguh-sungguh, berterima kasih, dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi dan perbaikan diri. Kedua itu dusta atau berbohong. Dusta atau bohong adalah suatu tindakan di mana seseorang bisa membuat pernyataan atau memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan secara sengaja dengan niat atau kesadaran dan bertujuan untuk memicu, menipu, menyesatkan, ataupun merugikan orang lain atau terkadang diri sendiri. Dampak buruk perilaku sombong. Yang pertama itu dampak sosial seperti kehilangan teman dan dukungan sosial, merusak keharmonisan serta sulit menerima nasihat. Yang kedua itu dampak batin dan spiritual seperti penyakit hati, kehancuran dan kehinaan serta terhalang dan rahmat kebahagiaan. Cara menghindarinya, yang pertama itu menanamkan rasa malu dan takut akan konsekuensi, yang kedua itu memprioritaskan kejujuran, dan yang ketiga itu menghindari kebohongan kecil. Contoh perilakunya itu jujur dan amanah, seperti menyampaikan kejadian atau informasi sesuai kenyataan, mengaku kesalahan yang dengan tulus dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan menepati janji dan komitmen yang sudah diucapkan. Yang ketiga itu iri dengki, yaitu perasaan tidak senang atau ingin hilang yang nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sifat ini membakar kebaikan dari diri sendiri dan merusak hubungan sosial. Dampaknya terhadap diri sendiri yaitu ketenangan hati hilang atau gelisah. Hati hati orang yang iri dan tidak akan pernah tenang. Mereka terus-menerus tersiksa dan gelisah karena selalu memikirkan dan membandingkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, bukan mensyukuri apa yang dia miliki. Dampak terhadap hubungan sosial seperti merusak tali persaudaraan. Karena iri dengki adalah penyebab utama perpecahan, perselisihan, dan permusuhan di lingkungan keluarganya, pertemanan, serta maupun komunitas. Hubungan sosial menjadi renggang karena adanya kecurigaan dan kebencian. Yang ketiga itu dampak terhadap spiritual dan akhirat, yaitu menghapus amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa hasad memakan pahala kebaikan sana sebagaimana api memakan kayu bakar. Artinya pahala amal soleh yang telah dikumpulkan dapat hilang sia-sia karena penyakit hati. Cara menghindarinya ya, perkuat pilar rasa syukur, mengubah perilaku dan reaksi instan, dan yang ketiga melakukan introspeksi dan pembersihan diri. Contoh perilakunya yaitu rasa syukur dan penyemaran diri, hitbah atau iri positif dan motivasi, dan yang ketiga salamat sadar, kebersihan hati dan kasih sayang. Yang keempat itu menggunjing atau gibah, yaitu membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakang mereka. Perilaku ini disamakan seperti memakan bangkai saudara sendiri dan merusak kehormatan orang lain. Dampak buruknya, dosa besar, menyanggung dosa korban serta ancaman siksa neraka, dan sulitnya bertaubat, yang merusak kerukunan dan silaturahmi, menimbulkan fitnah serta menurunkan kepercayaan diri pelaku maupun korban.
Cara menghindarinya yang pertama itu perkuat kesadaran diri dan spiritual, kendalikan lisan dan pergaulan, serta strategi menghadapi lingkungan. Gibah. Contoh perilakunya yaitu menjaga aib dan kehormatan orang lain. Gibah adalah membuka aib orang lain, kebalikannya adalah menutupinya. Jadi contohnya itu apabila kita mengetahui kekurangan ataupun kesalahan teman atau saudara, namun memilih untuk merahasiakannya, tidak menceritakannya kepada siapapun. Yang kelima itu fitnah atau mengadu domba, yaitu menyebarkan kabar bohong atau yang belum tentu kebenarannya dengan tujuan merusak hubungan atau menciptakan permusuhan antar individu maupun kelompok. Dampaknya yang pertama itu mendapatkan azab kubur, mengundang murka Allah, menghapus kebaikan, merusak persaudaraan dan memutuskan silaturahmi, hilangnya kepercayaan dan rusaknya reputasi, serta menciptakan ketegangan dan kekacauan sosial. Contoh perilakunya yaitu mendamaikan pihak yang berselisih, menjadi penengah, menggunakan perkataan terbaik, berusaha keras demi perdamaian, serta menolak mendengarkan adu domba. Cara untuk menghindarinya yaitu bentengi diri dan perbaiki hati. Yang kedua itu sikap terhadap pelaku namimah, yaitu orang yang melakukan namimah atau tukang adu domba juga bisa menentukan keselamatan diri, seperti jaga percaya perkataannya, serta tegur dan nasihati, serta jauhi lingkungan namimah. Selanjutnya itu egosentrisme atau keakuan berlebihan. Adalah kecenderungan untuk melihat, menafsirkan, dan mengevaluasi segala sesuatu hanya dari sudut pandang diri sendiri dengan asumsi bahwa perspektif, kebutuhan, dan keinginan diri sendiri adalah yang paling penting atau satu-satunya yang valid. Dampaknya itu yang pertama merusak hubungan karena menciptakan komunitas yang tidak seimbang, membuat pasangan, teman, atau kolega merasa tidak didengarkan, tidak dihargai, dan akhirnya menjauh. Yang kedua itu menghambat pembelajaran karena seseorang yang egosentris sulit menerima umpan balik sehingga menghalangi pertumbuhan pribadi dan profesional. Cara menjauhinya atau cara mengatasinya, latih empati secara aktif seperti latihan perspektif, mendengar secara aktif, serta validasi perasaan orang lain seperti akui dan hargai perasaan orang lain. Contoh perilakunya yaitu dalam percakapan dan interaksi sosial seperti selalu mengubah topik menjadi tentang diri sendiri. Ketika orang lain sedang berbagi cerita atau masalah, individu egosentris akan memotong pembicaraan dan mengalihkan fokus ke pengalaman atau pencapaian mereka sendiri. Yang kedua, mendengar atau menjawab bukan memahami. Dalam keputusan dan rencana bersama seperti mengesahkan kehendak serta mengabaikan kebutuhan lain. Selanjutnya nomor 7 itu kemalasan. Kemalasan atau prokrastinasi kronis adalah pola perilaku yang ditandai dengan penundaan yang disengaja, kompulsif, dan terus-menerus untuk memulai dan menyelesaikan tugas, kegiatan, ataupun kegiatan penting, meskipun individu tersebut mengetahui bahwa penundaan tersebut akan membawa konsekuensi negatif, misalnya stres, kualitas kerja buruk, ataupun kegagalan. Dampak buruknya itu, pertama, kualitas pekerjaan menurun, yang kedua itu kehilangan peluang. Kalau dampak psikologis dan emosional seperti peningkatan stres dan kecemasan, dan perasaan bersalah dan malu. Cara mengatasinya, yang pertama mengatasi hambatan psikologis atau emosi, yang kedua memperjelas tujuan, yang ketiga itu penataan lingkungan bebas gangguan. Contoh perilakunya yaitu dalam pekerjaan dan akademik, menunda tugas mendesak. Seseorang menunda pekerjaan laporan penting hingga deadline tinggal beberapa jam padahal tugas itu sudah diberikan berminggu sebelumnya. Sikap yang kedelapan itu sikap menyalahkan atau blaming, yaitu sikap menyalahkan adalah kecenderungan kognitif dan perilaku untuk mengaitkan atau menimpakan kegagalan, kesalahan, atau hasil negatif yang terjadi pada diri sendiri atau situasi kepada orang lain, faktor eksternal maupun keadaan tertentu. Dampak buruknya yang pertama itu bisa menghentikan pembelajaran dan pertumbuhan, kedua menciptakan sikap korban atau victim mentality, dan yang ketiga itu meningkatkan stres dan kecemasan. Cara menghindarinya yaitu pertama membangun kesadaran dan pengalihan fokus seperti kenali pemicunya dan lakukan jeda serta alihkan pertanyaan.
Yang kedua itu mengembangkan tanggung jawab pribadi atau accountability, yaitu miliki peran sendiri, fokus pada pelajaran bukan hukuman, serta berkomunikasi berbasis fakta. Yang ketiga itu melatih empati dan kerendahan hati, ya, seperti berlatih mengambil perspektif orang lain, serta kembangkan self compassion atau kasih sayang diri. Contoh perilakunya, yang pertama itu mencari kambing hitam atau scapegoating. Ketika terjadi masalah besar dalam suatu kelompok, individu yang menyalahkan akan berfokus pada kelemahan satu orang tertentu dan menunjuknya sebagai sumber dari semua kegagalan agar dirinya sendiri bebas dari interogasi. Yang kesembilan itu pesimisme atau keputusasaan negatif, yaitu pola pikir atau distorsi kognitif yang kronis dan maladaptif, di mana seseorang secara konsisten cenderung mengantisipasi hasil terburuk dalam segala situasi, mengabaikan atau meremehkan potensi positif, dan percaya bahwa upaya atau perubahan tidak akan membuahkan hasil yang baik, yang pada akhirnya melumpuhkan motivasi untuk bertindak. Dampak buruk bagi kesehatan dan mental seperti depresi dan kecemasan, ketidakberdayaan yang dipelajari, serta rendah diri. Dampak pada kinerja dan pencapaian seperti penghambat aksi, cepat menyerah, serta kurangnya inovasi. Dampak hubungan interpersonal seperti kehilangan dukungan sosial, merusak keintiman, serta konfirmasi negatif. Dampak pada kesehatan fisik seperti sistem kekebalan tubuh menurun, masalah kardiovaskular, serta gaya hidup yang tidak sehat. Cara mengatasinya, yang pertama itu mengenal dan menentang pola pikir negatif, seperti identifikasi. Yang kedua, tanyakan bukti. Dan yang ketiga, ganti narasi. Yang kedua, fokus pada kontrol dan tindakan, yaitu pemisahan masalah, fokus pada upaya kecil serta berhenti meramal masa depan. Yang ketiga itu membangun lingkungan dan keyakinan diri seperti kelilingi diri dengan optimisme, praktik syukur, serta jaga kesehatan dasar. Yang keempat, mengembangkan resiliensi atau daya letting, yaitu lihat kegagalan sebagai data, memaafkan diri sendiri, serta mindfulness. Contoh perilakunya, yang pertama itu menolak undangan, seperti sering menolak undangan dengan alasan seperti saya yakin saya akan canggung di sana dan tidak ada yang benar-benar ingin berbicara dengan saya. Yang kedua, menghindari kedekatan emosional, dan yang ketiga selalu fokus pada hal terburuk. Yang 10 itu kecanduan validasi internal, yaitu ketergantungan emosional yang kuat dan tidak sehat pada pendapat, persetujuan, pujian, ataupun pengakuan dari orang lain untuk menentukan harga diri dan nilai diri sendiri. Ini berarti nilai diri seseorang tidak stabil dan sepenuhnya dikendalikan oleh reaksi atau pandangan orang lain. Dampak buruknya itu, yang pertama, ketidakstabilan emosional dan kecemasan tinggi seperti roller coaster emosi, kecemasan sosial. Yang kedua itu kehilangan otentitas dan identitas diri seperti hidup sebagai aktor dan mengorbankan kebutuhan diri. Yang ketiga itu masalah dan hubungan interpersonal seperti hubungan tidak seimbang, ketergantungan, serta kerentanan terhadap manipulasi. Yang keempat itu menghambat pertumbuhan dan inisiatif seperti penghindaran risiko dan menolak kritik konstruktif. Cara menghindarinya yaitu karena intervensi pola pikir seperti identifikasi pemicu, tentang asumsi inti dan perlambat respon. Yang kedua, bangun validasi internal seperti definisi nilai-nilai inti, rayakan proses dan bukan hasil, praktik self compassion. Yang ketiga itu batas sumber validasi eksternal seperti detox media sosial, berbagi dengan tujuan cari umpan balik yang konstruktif. Yang keempat itu perkuat rasa diri. Contoh perilakunya, dalam media sosial seperti pencari like, sering mengunggah konten, dan jika unggahan tidak jumlah like yang diharapkan, mereka akan merasa cemas dan sedih atau marah berlebih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.